Halo, hai semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi di materi USPKN, part aspek-aspek pengokohan keutuhan NKRI. Nah, pengertian negara dan warga negara apa tuh sih? Ya, nah kita bahas di video ini. Nah, menurut Roger H. Soltau, negara merupakan alat yang mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Lalu menurut Max Weber, negara merupakan suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik sebagai tindakan yang sah dalam masyarakat. Lalu menurut pandangan Jean Bodin, negara adalah persekutuan keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin suatu kekuasaan yang berdaulat. Lalu menurut George Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dengan kelompok manusia yang berdaulat di wilayah tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan negara itu adalah organisasi tertinggi dari suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk hidup bersatu di wilayah tertentu dan punya pemerintahan yang berdaulat. Dalam hal ini, warga negara adalah masyarakat yang punya cita-cita bersama tersebut dan secara hukum itu merupakan anggota dari negara bersangkutan. Dalam perspektif hukum Indonesia, ditegaskan dalam pasal 26 ayat 1 UUD tahun 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Secara umum ada dua macam asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Pertama, ada ius sanguinis atau keturunan. Penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pada keturunan orang tuanya. Lalu ada ius soli, tempat kelahiran. Penentuan kewarganegaraan seseorang menurut tempat lahirnya. Keberadaan kedua asas tersebut kerap kali menimbulkan masalah. Ya, hal ini terjadi karena negara yang menganut asas ius sanguinis dan ada yang menganut asas ius soli. Oleh karena itu muncul masalah-masalahnya. Ada apatrid. Ada seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya, anaknya itu lahir dari orang tua negara penganut ius soli di wilayah negara penganut ius sanguinis. Bipatride. Ada seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Contohnya anak lahir dari orang tua dari negara penganut ius sanguinis di wilayah negara penganut ius soli. Lalu ada unsur-unsur negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama itu ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu unsur yang wajib ada karena menentukan ada tidaknya suatu negara. Unsur-unsur konstitutif ada rakyat, ada wilayah, pemerintah. Lalu ada unsur deklaratifnya, unsur yang tidak wajib ada saat terbentuk sebuah negara, yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan negara lain ini terbagi jadi dua, ada pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Kedua macam pengakuan tersebut punya perbedaan. Pertama, hanya negara atau pemerintah yang diakui secara de jure yang dapat mengajukan klaim atas harta benda yang berada dalam wilayah negara bersangkutan. Secara hukum, hak atas kekebalan dan hak istimewa diplomatik secara penuh tidak dimiliki oleh wakil-wakil dari negara yang hanya diakui secara de facto. Apabila suatu wilayah jajahan itu diberi kemerdekaan oleh suatu negara berdaulat yang diakui secara de facto, maka negara yang baru merdeka tersebut harus diakui pula secara de jure. Pengakuan de facto sifatnya sementara, pada prinsipnya dapat ditarik kembali. Lalu ada sifat, fungsi, dan bentuk negara. Sifat negara itu bisa memaksa, monopoli, dan menyeluruh. Lalu fungsi negara: melaksanakan ketertiban dan keamanan, menegakkan keadilan, memperkuat pertahanan, dan mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Lalu ada bentuk negara, di mana bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Artinya bahwa di dalam negara itu hanya ada satu negara aja, yaitu negara Indonesia. Bentuk pemerintahannya republik, di mana republik ini pemerintahan yang mengutamakan kepentingan umum. Sementara sistem pemerintahan Indonesia itu sistem presidensil, di mana pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang kepala negara yang disebut dengan presiden. Lalu ada upaya menumbuhkan semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Pertama ada keteladanan, sikap, perilaku, pemikiran, dan perkataan yang patut dicontoh. Pewarisan, yaitu upaya proses menurunkan nilai-nilai kepada generasi penerus. Ketokohan, yaitu pribadi-pribadi yang memiliki kelebihan sehingga disegani dan mempunyai pengaruh di masyarakat. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal. Pembangunan berwawasan kebangsaan, artinya pembangunan yang dilakukan secara merata di seluruh wilayah dan dinikmati oleh seluruh rakyat.
Contoh-contohnya kegiatan mencerminkan semangat komitmen dan kebangsaan Indonesia untuk memperkokoh NKRI di lingkungan keluarga, membiasakan sikap demokrasi ketika menghadapi masalah, mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme sejak dini, menghindari penggunaan narkoba dan tawuran pelajar. Lalu di lingkungan sekolah, menanamkan sikap cinta tanah air dengan mengikuti apel ya maksudnya, upacara secara tertib, memberikan pendidikan moral dan pembinaan karakter bangsa, mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN, menaati tata tertib sekolah. Lalu di lingkungan masyarakat, mencintai produk dan budaya sendiri, mengadakan kegiatan pameran budaya, bakti sosial, gotong royong dan sebagainya, melaksanakan pembangunan secara adil dan merata di wilayah NKRI. Ada makna NKRI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pendiri itu negara itu sepakat dan memilih bentuk kesatuan itu sebagai bentuk negara Indonesia. Bentuk kesatuan ini disetujui berdasarkan komitmen agar bangsa Indonesia itu yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan dapat hidup bersama dan berdampingan dalam semangat kekeluargaan. Artinya, dengan memilih bentuk kesatuan, para pendiri negara itu hendak menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semangat persatuan itu telah memerdekakan bangsa Indonesia dan karena itu semangat itu harus kita pelihara demi keutuhan NKRI. Untuk melegitimasi nilai-nilai semangat persatuan tersebut, maka pendiri negara mewariskannya dalam Pancasila dan UUD tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara menegaskan persatuan Indonesia sebagai salah satu prinsip bersama yang harus dihidupkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, persatuan tersebut dijabarkan dalam konstitusi negara dan diturunkan dalam berbagai peraturan perundangan yang ada. Lalu tujuan NKRI dan bentuk partisipasinya. Di mana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD tahun 1945. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lalu sikap untuk menjaga keutuhan NKRI. Pertama, partisipasinya. Menjaga dengan baik wilayah ataupun kekayaan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Membentuk suatu ketahanan nasional yang kuat dan kokoh. Menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan budaya bangsa Indonesia. Mempertahankan berbagai hal yang berwujud kesamaan dan kebersamaan yang ada di negara Indonesia. Partisipasi dalam upaya bela negara terdapat pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Ditegaskan bahwa keikutsertaan warga negara dan upaya negara diselenggarakan melalui hal berikut. Ada pendidikan kewarganegaraan atau PKN, di mana materi mata pelajaran PKN ini sudah mencakup pemahaman tentang kesadaran bela negara. Oleh karena itu diharapkan dengan mempelajari PKN, peserta didik itu menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air atau memiliki semangat dan jiwa nasionalisme dan patriotisme. PKN itu menjadi mata pelajaran wajib mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Pelatihan dasar militer adalah para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi resimen mahasiswa atau disebut dengan Menwa. Sebaliknya, bagi mahasiswa yang tidak tergabung dalam Menwa diharapkan sudah mendapatkan mata pendidikan seperti kewirausahaan dan Pancasila. Lalu ada pengabdian sebagai prajurit TNI. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa TNI itu merupakan tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI ini dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang atau non-perang. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyebutkan bahwa peranan TNI itu sebagai alat pertahanan negara amat penting tugas-tugasnya, mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan regional dan internasional. Dalam menjalankan tugasnya, TNI itu menghadapi berbagai ancaman, baik secara militer maupun non-militer. Ancaman militer itu apa? Dengan cara menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kalau ancaman non-militer itu ancaman-ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tapi bisa memberikan dampak yang sangat membahayakan keamanan dan stabilitas nasional Indonesia. Lalu ada pengabdian profesi. Adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat ditimbulkan oleh perang, bencana alam, ataupun bencana lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak dijelaskan jenis profesi apa aja yang bisa mengabdikan diri untuk kepentingan pertahanan negara,
tapi dapat diidentifikasikan profesi itu terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan atau memperkecil dampak peraknya, bencana alam ataupun bencana lainnya seperti petugas PMI, tim SAR, tim medis, paramedis, relawan sosial dan sebagainya. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Untuk semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat kekuatan NKRI akan dijelaskan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.